Pagi hari ini kembali kita patut naikkan syukur ke hadapan Tuhan karena kasih setianya sungguh kita nikmati. Semalaman kita sudah beristirahat dan kita bangun oleh kasih karunia-Nya. Dan hari ini kita bisa beraktivitas. Ya, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan pimpin semua yang kita lakukan hari ini dan dapat kita lakukan untuk kemuliaan nama-Nya. Bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Lilin, kita akan bersama-sama dalam program Through the Bible, membahas Alkitab satu hari satu pasal, 1 jam, dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Dan sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami naikkan syukur padamu. Kami sungguh tahu siapa kami sebelumnya dan apa yang Kau lakukan bagi kami sehingga kami ada hari ini. Sehingga jalan hidup kami dari yang menuju ke neraka kini menuju ke kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, atas berkat-Mu, kasih karunia-Mu. Tuhan, kami hari ini akan mempelajari firman-Mu. Mohon Kau pimpin dan berkat-Mu bagi akal budi yang Kau berikan pada kami, agar dipakai dengan maksimal untuk mempelajari firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, ya, Lilin akan membacanya dari ayat 1 hingga ayat 11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak tahu adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara-saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adakah adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, orang penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Ini lanjutan dari pasal 5 tentu, karena ketika Rasul Paulus tulis, ini belum dikasih pasal dan ayat, tetapi Robert Estienne lah, yang pada tahun sekitar 1550-an memberi pasal dan ayat pada Alkitab kita. Dan jadi lanjutan di pasal 5 kita tahu bahwa Rasul Paulus sudah mengungkit, ya, menuding satu dosa yang sangat besar, yaitu percabulan, ya. Percabulan di mana ada orang di dalam jemaat
Korintus yang berbuat cabul sedemikian rupa, yaitu hidup bersama atau sebagai suami istri dengan istri ayahnya, itu mungkin ibu tirinya gitu. Ya, mungkin ayahnya sudah meninggalkah atau bagaimana? Ya, jadi itu suatu dosa yang sangat besar ya. Dan sehingga di situ dikatakan mengapa jemaat membiarkan hal itu? Dan tentu dia harus ditegur. Dan kemarin kita sudah belajar tentang prosedur bagaimana jikalau di dalam jemaat ada orang bersalah yang sudah terang-terangan yang demikian, ya maka jemaat tidak bisa berdiam diri. Jemaat harus melakukan tindakan, harus menegur ya. Ini yang patut dilakukan. Dan mengapa jemaat membiarkan hal itu ya? Sehingga di pasal 6 ini dikatakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Nah, bukan lagi mereka tidak mengurusnya jemaat di situ, melainkan ada urusan yang mungkin juga urusan ini mereka bukannya dinasehati di dalam jemaat atau bukan anggota jemaat mereka yang mengurus ya atau gembala di situ yang mengurus, melainkan orang luar ya. Artinya mencari minta nasihat kepada orang luar, orang yang tidak di dalam Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat salah sekali ya. Sangat salah sekali. Nah, sampai hari ini pun ya banyak jemaat, banyak orang Kristen ya, banyak gereja ya tidak melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan ya. Banyak gereja hari ini tidak menertibkan jemaatnya. Mengapa gereja tidak menertibkan jemaatnya? Ya, karena pendeta-pendeta banyak yang terpengaruh oleh uang ya. Terpengaruh oleh uang, makanya tidak berani menertibkan. Karena mungkin yang bersalah itu takut yang bersalah itu nanti tidak mau datang lagi sehingga persembahan jadi kurang ya dan lain sebagainya, dan berani menjabat sebagai gembala tetapi tidak mempunyai nyali sebagai seorang gembala gitu. Jadi dia hanya ya petantang-petenteng begitu, terus ya melaksanakan pokoknya rutinitas saja begitu ya. Akhirnya tidak berani menertibkan jemaat. Nah, padahal seorang gembala punya tanggung jawab yang besar. Itu bukan masalah khotbah, tetapi adalah masalah bagaimana penggembalaan ini jemaat ini harus berjalan dengan tertib, dengan benar gitu. Dan supaya ya jemaat kalau ada permasalahan itu nomor satu yang mereka harus cari itu adalah gembala ya. Atau ya mungkin urusannya kecil ya sesama orang Kristen, sesama anggota jemaat minta masukan. Ini bagaimana harus diselesaikan masalah ini begitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sepatutnya ya di dalam tubuh jemaat ini tidak ada yang pergi mencari keadilan atau minta nasihat atau minta pembelaan atau apa kepada orang yang di luar Tuhan. Nah, mestinya katanya itu kepada orang-orang kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin kekacauan ini terjadi adalah karena kesalahan definisi orang-orang kudus ini terlebih dahulu ya. Karena ada gereja yang ngaco yang mendefinisikan orang kudus itu adalah orang yang sudah mati ya, kemudian dikasih pangkat santo atau santa, itu baru orang kudus. Nah, gimana kita cari orang kudus lagi untuk mengadili masalah kita kalau dia udah dikuburkan begitu ya. Jadi ini definisi yang sudah salah duluan yang memimpin kepada kekacauan gitu, sehingga ya orang Kristen jadi tidak lagi pada prosedur di mana yang Tuhan inginkan. Akhirnya ya orang Kristen pun mencarilah keadilan kepada orang-orang luar, kepada polisi yang ya polisi sebenarnya itu polisi yang tidak di dalam Tuhan. Dia tidak lebih berhikmat dari salah satu anggota jemaat kita mestinya ya. Kita tahu itu. Nah, mestinya ya, apalagi ada yang cari ketua RT-nya yang notabene juga bukan orang yang di dalam Tuhan ya. Nah, kata Rasul Paulus di sini ya, mengapakah ada di antara kamu yang mempunyai persoalan perselisihan ya, kemudian mencari keadilan kepada orang-orang di luar Tuhan, bukan kepada orang-orang kudus gitu. Nah, di sini nah, atau tidak tahukah kamu ya, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Oh,
Nah, kita orang kudus ini kita sebenarnya. Orang kudus itu adalah setiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu orang kudus. Karena kita sudah dikuduskan ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah mendapatkan posisi orang kudus, yaitu posisi kudus dari Yesus Kristus diberikan kepada kita, dan Dia mengambil alih posisi kita yang berdosa. Jadi seperti di ayat di 11 di situ katanya, ya, kamu telah memberi dirimu disucikan, ya, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang telah disucikan, yang telah dikuduskan, yang telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak tahukah kamu, ya, bahwa, ya, orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Ya, nanti, ya, kita akan menghakimi dunia. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus menghakimi dunia ini, ya, menghakimi semua orang. Nah, kalau katanya, dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Jadi sebelum nanti kita menghakimi bersama-sama dengan Tuhan, menghakimi dunia ini. Nah, sekarang di dalam jemaat itu latihan dulu gitu. Latihan menghakimi, ya, latihan mengurus segala sesuatu, latihan untuk mendamaikan. Kalau di dalam jemaat ada perselisihan, maka kita bertanggung jawab untuk mendamaikan, ya, mengurus mereka. Siapa yang salah? Nah, kita coba mendengar, ya, bagaimana perselisihan itu muncul, siapa yang salah. Nah, kita harus sanggup mengurus ini. Nah, kalau urusan kecil begini di dalam jemaat tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa diurus, ya, tidak bisa mendamaikan itu, dan tidak bisa mengetahui sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang mesti minta maaf, siapa yang sesungguhnya menjadi pemula dari timbulnya masalah. Kalau kita tidak bisa begini, nah bagaimana nanti kita akan menghakimi dunia? Pasti tidak sanggup. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, dengan kita berjemaat di muka bumi ini adalah sebuah institusi di mana kita berkumpul sebagai tempat latihan, transisi. Nanti kita akan masuk surga, nanti kita akan bersama Tuhan, nanti kita akan menghakimi dunia ini. Pada waktu permulaan masuk kerajaan 1000 tahun, kita akan bersama-sama dengan Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Nah, kalau demikian, maka sekarang kita harus meningkatkan diri kita. Banyak membaca firman Tuhan, banyak mempelajari firman Tuhan, supaya kita tambah berhikmat. Makin hari kita makin berhikmat. Dan juga, ya, jikalau di dalam jemaat ada masalah, kita harus sanggup melihat. Orang rohani menilai segala sesuatu, sudah dikatakan di pasal 2 ayat 15, ya. Orang rohani menilai segala sesuatu. Jadi kita harus dapat menilai segala sesuatu dengan baik. Kita harus dapat bahkan menilai hal-hal yang rohani dengan baik. Dan melalui latihan-latihan di jemaat inilah nanti kita baru akan cakap ketika kita bersama dengan Tuhan menghakimi dunia ini. Jadi katanya, apalagi perkara-perkara yang tidak berarti dalam jemaat. Nanti kita akan menghakimi perkara-perkara yang lebih besar, ya. Dan ayat 3 mengagetkan kita. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Bayangkan, akan menghakimi malaikat-malaikat, ya. Malaikat mana yang kita hakimi? Ya, malaikat yang jatuh ke dalam dosa, yang menjadi iblis itu, ya. Nah, malaikat yang jatuh ke dalam dosa itu adalah malaikat yang disebut iblis. Jadi Tuhan tidak menciptakan iblis, ya. Tuhan menciptakan malaikat. Tetapi malaikat yang jatuh ke dalam dosa, pertama pemimpin malaikat yang di dalam kitab Yesaya itu bahasa Latinnya Lucifer, ya, bahasa Latin itu, tetapi bahasa Ibraninya itu Hillel, ya. Jadi Lucifer itu bahasa Latin, ya. Sedangkan bahasa Ibraninya itu adalah Hillel, ya. Jadi nah, kita akan menghakimi Lucifer. Kita akan menghakimi semua anak buahnya, ya, yang sekarang ini banyak mengacaukan orang, ya. Kita akan menghakiminya, ya. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam kehidupan sehari-hari.
Wong kita orang yang akan menghakimi malaikat, ya toh. Apalagi menghakimi urusan kecil gitu ya. Nah, maka itu kita harus ya mengimprove diri. Kita harus menyadari posisi kita. Posisi kita itu adalah orang kudus ya. Posisi kita adalah orang yang sudah disucikan, dan kita akan menghakimi dunia bersama dengan Tuhan. Bahkan kita akan menghakimi malaikat ya. Oleh sebab itu sesungguhnya di dalam jemaat yang benar, jemaat yang alkitabiah, jemaat yang sungguh-sungguh ya, terdiri dari orang-orang yang sudah dikuduskan, sudah disucikan. Ini adalah jemaat yang memiliki reputasi yang sangat tinggi ya, reputasi yang sangat terhormat ya. Oleh sebab itu ya, janganlah kita ini menghancurkan reputasi kita. Janganlah kita menyebabkan reputasi kita itu tercemarkan. Dan kita harus hidup dengan terhormat, karena kita ini adalah hakim dunia nanti ini ya. Hakim-hakim di pengadilan di dunia ini hari ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita ya. Mereka adalah hakim, ada banyak hakim di muka bumi ini yang makan sogok ya, yang menghakimi dengan tidak benar ya, yang menghakimi dengan ya tidak sungguh-sungguh, tidak tepat. Dan jemaatnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan hari ini yang sudah disucikan, yang sudah kudus, ingat kita nanti akan menghakimi dunia ini, dan kita akan menghakimi malaikat. Ini luar biasa sekali. Nah, oleh sebab itu saya merasa bahwa agak aneh gitu, di mana orang Kristen berkata, oh jangan menghakimi orang lain ya. Yung nggak tahu ya, nanti kita akan menghakimi dunia bahkan ya, nanti kita akan menghakimi malaikat ya, apalagi hanya sekedar untuk menghakimi doktrin ya, menghakimi dosa yang sudah nyata, kita harus sanggup melakukan itu. Nah, kalau kita mau menghakimi hal-hal yang bersifat perasaan ya, seperti kasih ya, hal-hal yang masih bersifat motif, sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, ya itu memang sekarang bukan saatnya kita menghakimi itu. Kenapa? Karena kita sekarang tidak bisa ini meneropong hati orang ya. Jadi saya mau ingatkan lagi kepada pendengar sekalian ya, kita disuruh Tuhan untuk menghakimi ya. Menghakimi apa? Menghakimi hal-hal yang bersifat doktrinal, dan kita harus menghakimi hal-hal dosa yang sudah nyata di muka umum, dosa yang sudah jelas gitu. Dan kita tidak boleh menghakimi hal-hal yang bersifat perasaan, hal-hal yang sifatnya subjektif ya. Jangan menghakimi kasih orang, jangan bilang orang tidak ada kasih. Mentang-mentang kamu mau pinjam duit sama dia nggak kasih, lalu kamu bilang dia tidak ada kasih gitu. Padahal ya orang lain bilang dia sangat mengasihi ya, karena dia mungkin mendatangkan kebaikan bagi orang itu ya, dan juga motivasi orang dan lain sebagainya. Itu kita tidak tahu, itu urusan hatinya gitu. Nah, nanti itu akan jadi jelas ketika Tuhan datang nanti. Kita akan jadi jelas. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah di sini dikatakan ya, sekalipun demikian ya kamu harus mengurus perkara-perkara. Jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada orang yang tidak berarti dalam jemaat. Bagaimana ini ya? Sebenarnya Rasul Paulus ini menegur gembala di situ, tahu nggak? Cuman dia nggak mau tuding hidungnya aja gitu ya. Wah, ini gembalanya nggak beres ini, itu bagaimana ini ya? Bagaimana menggembalakan jemaat sampai jemaat sekacau di Korintus begitu? Nggak tahu kita siapa gembala di situ pada waktu itu ya. Kita tidak boleh sembarangan tebak gitu ya. Nanti kita bersalah lagi gitu ya. Siapa gembalanya di situ di Korintus ini? Sengaja tidak disebutkan supaya hari ini ya ini untuk semua gembala aja gitu ya. Semua gembala dimanapun juga ya. Jemaat harus diurus dengan benar gitu ya. Nah, bukan cuma terima persembahannya saja gitu, lalu urusan yang lain-lainnya diteledorkan gitu ya. Jangan begitu ya. Berani menjabat sebagai gembala, harus berani bertanggung jawab ya. Berani terima persembahan, ya berani harus memikul tanggung jawab itu. Tidak boleh melempar tanggung jawab di situ ya. Hal ini kukatakan kepada kamu untuk memalukan kamu karena tidak ada seorang di antara kamu yang berhikmat ya, yang dapat mengurus perkara
perkara-perkara dari saudara-saudaranya, ya. Tidak adakah di antara kamu yang berhikmat ini? Apa di situ semua orang bodoh gitu ya? Oh, jangan begitu ya enggak. Nah, oleh sebab itu bangkitlah ya, siumanlah. Mungkin ini jemaat Korintus sama gembalanya kena jangkit penyakit seperti orang Kristen sekarang ini yang bilang jangan menghakimi. Jadi orang sudah hidup dengan istri ayahnya juga enggak dihakimi gitu ya. Nah, ini penyakit menular yang sekarang ini sedang menularin banyak orang Kristen gitu ya. Jadi sehingga dia bilang kan kita tidak boleh menghakimi. Wah, begitulah akhirnya sampai dosa sudah sebesar itu ya, sudah bikin malu gitu, masih tidak dihakimi gitu oleh jemaat di situ. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain katanya? Justru pada orang-orang yang tidak percaya. Nah, betapa memalukan ya, ada perkara jemaat tetapi orang luar yang harus mengurusnya. Nah, ini sudah sesuatu yang sangat salah. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu ya. Kamu ini bikin malu jemaat Korintus. Ada masalah sebesar itu di antara kamu saja, itu sudah memalukan. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan ya? Mungkin bukan masalah percabulan itu saja, tetapi ada masalah lain ya, mencari keadilan, satu berkata kepada yang satu tidak adil dan lain sebagainya gitu. Nah, mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maunya Tuhan dan maunya Rasul Paulus adalah begini. Kalau demi kebaikan jemaat, ya mengalahlah dikit nggak apa-apa gitu loh. Mengalahlah dikit demi kemuliaan Kristus. Demi kemuliaan Kristus itu sama dengan demi kemuliaan jemaat. Jangan sampai jemaat ini dipermalukan gitu. Merugilah sedikit nggak apa-apa ya. Mengalahlah sedikit nggak apa-apa. Asal jemaat ini dimuliakan, asal nama jemaat dipertahankan. Jadi janganlah jadi anggota jemaat yang nuntut gitu ya. Pokoknya tidak mau ngalah sedikit pun. Ya kalau begitu akan ada banyak benturan tentu ya. Tetapi jikalau tiap-tiap anggota jemaat ya, tiap-tiap anggota jemaat itu berpikir bahwa ya kalau saya mau mengalah sedikit nggak apa-apa, nama jemaat ini tetap harum gitu. Dan juga di dalam jemaat tidak ada orang-orang yang jahil, yang rese, yang cari-cari urusan gitu ya. Mestinya tidak ada yang demikian ini ya. Tetapi kamu sendiri katanya melakukan ketidakadilan ya, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu ya kamu buat ya terhadap saudara-saudaramu katanya. Waduh ya, jadi ini jemaat yang ya banyak masalah ya. Di dalamnya mungkin banyak orang yang cari-cari urusan gitu ya. Di dalamnya kemudian ada orang yang tidak mau rugi sedikit pun ya. Orang yang pokoknya tidak mau ngalah sedikit pun ya di dalamnya itu ya. Atau tidak tahukah kamu katanya ayat 9 bahwa orang-orang yang tidak adil ya, orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tidak tahukah kamu, orang-orang yang tidak adil ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, salah satu ciri khas dari orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang sudah disucikan, dikuduskan, adalah dia ya, hatinya menuntut keadilan. Hatinya itu akan bersikap adil ya, akan berusaha untuk bersikap adil. Cobalah ya, kita perlu introspeksi ya diri kita itu ya. Nah, kalau kita di dalam hati kita itu ada sifat keadilan ya, ada sifat untuk mencari yang sesuatu adil atau melaksanakan sesuatu yang bersifat adil ya, maka kita ini ya, orang ini harus sungguh-sungguh ya memahami bahwa kita sungguh-sungguh merupakan orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi ada Roh Kudus di dalam hati kita ya. Kita ada hikmat Allah pada kita. Dan kita juga di dalam hati kita ada tuntutan yang adil ya. Oleh sebab itu ya, orang yang demikian ya, mengadili ya, pastilah ya hatinya dia akan menjadi hakim yang tulus gitu. Hakim yang tulus, hakim yang mengejar keadilan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah di sini dikatakan ya, jangan
jangan tidak adil ya, mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak adil ya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi mengapa? Karena kalau orang yang tidak adil ya, dia curang-curang terus gitu ya, tidak adil gitu, itu pasti tidak ada roh keadilan di dalam dirinya. Roh Allah yang maha adil ya, tidak ada di dalam dirinya. Dan jikalau ada roh Allah yang maha adil di dalam diri kita, ya kita tidak berlaku curang-curang begitu dengan tidak merasa bersalah gitu ya. Diam-diam gitu curangin teman gitu. Tidak ya. Tidak mungkin berbuat demikian. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Nah, kita kembali ke dalam pembahasan kita. Di sini dikatakan ya, jangan sesat katanya ayat yang 9b itu. Jangan sesat orang cabul katanya, orang cabul, penyembah berhala ya, orang berzina, banci ya, pemburit ya, pencuri ya, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, banci nggak bisa masuk surga. Ya, jadi begini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya orang cabul ya, ini mata keranjang gitu ya. Jadi pikirannya hanya masalah seks saja gitu ya. Ini ya penyembah berhala, sudah jelas kita tahu siapa itu penyembah berhala ya. Orang menyembah, jangan menyembah kepada barang ya, menyembah kepada Tuhan ya, yang menciptakan barang itu, bukan menyembah kepada yang diciptakan, melainkan menyembah kepada yang menciptakan itu. Nah, orang berzina ya, hati-hati ya dengan masalah berzina itu. Di ayat yang ke-18 nanti yang akan dibaca, semua dosa dilakukan di luar tubuh, tetapi dosa khusus berzina ini ya, itu dosa yang dilakukan di dalam tubuh katanya, banci. Nah, banci ini ya tidak laki ya, tidak perempuan macam begitu ya. Itu Tuhan tidak mau yang demikian ya. Kalau kita lihat ya, kita lihat di Matius pasal 19. Nah, kalau pendengar buka di Matius pasal 19, di situ ada jelas itu ya. Ada 3 kelompok orang yang tidak menikah katanya ya. Ada orang yang tidak kawin ya, karena ia memang dilahirkan demikian ya. Jadi dilahirkan mungkin ada cacat alat seks ya, atau apa ya, samalah ada orang yang lahir misalnya dengan cacat kaki ya. Ada orang bisa lahir dengan cacat, mungkin wajahnya ada cacat ya. Nah, matanya atau apa ya, bisa jadi ada orang yang lahir dengan alat kelaminnya cacat gitu ya, sehingga tidak bisa melakukan hubungan seks. Jadi ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Tidak apa-apa ya, hidup ini bukan demi seks kok ya. Jadi oke, kalau tidak bisa melakukan ya nggak usah ini ya, karena ya sama dengan orang kalau lahirnya cacat tangannya ya, tangannya tidak ada ya bisa pakai tangan, bisa pakai yang lain. Ada orang yang tangannya tidak ada sampai bisa melukis cakep sekali dengan mulutnya ya, dengan giginya dia gigit itu kuasnya gitu ya. Wah, begitu. Nah, jadi ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian ya. Matius 19 ayat 12 katanya begitu ya. Karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Kemudian ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, itu para kasim di istana raja zaman dulu itu dikebiri gitu ya, dikebiri ya supaya ya mungkin di istana banyak selir-selir raja ya, banyak perempuan cakep-cakep, jadi supaya jangan mereka nanti pagar makan tanaman. Jadi ini kebudayan negara di kerajaan itu ya, semua laki-laki yang bekerja di istana itu dikebiri gitu ya, dikebiri. Nah, jadi ini kan, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain gitu. Kemudian kategori yang ketiga, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Ya, artinya bukan dia tidak mau menikah gitu, tidak mau menikah ya, membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan sorga, oleh karena kerajaan sorga. Nah, jadi begini, di dalam masalah ini katanya pemburit. Nah, ini pemburit di sini ini adalah homoseks ya, homoseks yang yang laki gitu ya. Jadi
gay ini gay ya. Jadi homoseks yang laki ya, itu homoseks itu ya di sini ini Tuhan marah sekali dengan homoseks. Mengapa ya? Mengapa homoseks itu peralatannya itu tidak ada masalah peralatannya gitu ya. Tetapi itu masalahnya itu masalah di otaknya gitu ya, masalah di otaknya. Ini otak yang berdosa ini ya dengan ini apa hatinya yang berdosa itu yang mendorongnya memakai peralatan yang sebenarnya tidak ada masalah ya, dengan salah gitu, dengan cara yang salah ya. Jadi bukan bersetubuh dengan benar, tetapi ini memakai burit ini kan ini apa lubang dubur ini ya. Jadi pemburit ini adalah ini orang homoseks ini ya yang dimaksudkan di sini. Nah, kemudian pencuri katanya, pencuri ya, orang kikir ya. Pencuri kita sudah tahu jelas ini pencuri ini kan ngambil barang orang gitu ya. Nah, orang kikir katanya, orang kikir ya. Wah, rupanya kikir ini masuk juga ini ya. Oh, ini jangan kikir ini ya. Maksudnya itu begini ya. Orang kikir itu tidak bisa mendatangkan berkat bagi orang lain dalam hidupnya ya. Dia pokoknya semuanya untuk dirinya sendiri. Orang yang demikian juga ya, kalau saking kikirnya nanti tidak beritakan Injil untuk diri sendiri juga gitu. Tidak dibagikan kepada orang lain ya. Pemabuk, ini jelas ya, pemabuk ya. Pemfitnah, ini hati-hati ya. Jangan memfitnah orang. Dan penipu ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kategorikan di sini dengan jelas. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dulu. Waduh ya, beberapa di antara kamu demikianlah dulu. Enggak tahu mana yang kategori pemburit, mana yang kategori orang berzina, cabul. Pokoknya beberapa di antara kalian, di antara kamu demikian dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Nah, tetapi kamu sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi Rasul Paulus mau berkata, dahulu banyak di antara kalian yang seperti itu, masuk kategori itu, tetapi sekarang kamu sudah diselamatkan. Kamu sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya tidak ada lagi masalah di antara kamu. Seharusnya kamu ngerti apa itu namanya menderita bagi Kristus. Seharusnya kamu itu mengerti apa namanya mengalah demi kebaikan ya. Dalam berjemaat itu, nih ayat 7 ini sangat penting sekali ya. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, kalau saya menderita ketidakadilan dan saya tahan dan saya sabar karena saya tahu ini demi agar jemaat ini tidak tercemarkan namanya, maka saya itu melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jikalau saya diperlakukan dengan tidak adil dan saya tidak ngamuk gitu, karena saya tahu kalau saya ngamuk maka nama jemaat ini akan dicemarkan, maka itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Dan jikalau saya dirugikan dan saya tahu saya dirugikan, tetapi saya tidak menuntut demi agar jemaat ini baik ya, demi supaya jemaat Tuhan dimuliakan, itu saya melakukan sesuatu yang indah bagi Tuhan. Jadi setiap anggota jemaat harus mengerti akan hal ini ya. Maka kalau semuanya mengerti akan hal ini, maka di dalam jemaat itu tidak ada persoalan ya. Tidak akan ada persoalan, tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada ini masalah ini tuntut menuntut hak ya. Kita bisa bicarakan dengan pelan-pelan gitu, satu dengan yang lain. Mengapa? Karena kita orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita memiliki roh Yesus Kristus di dalam hati kita. Oke, kita lihat sekarang dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Silakan Lilin membacanya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan.
dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, sebab setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya, oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang Rasul Paulus sudah menyinggung masalah tubuh di sini, masalah tubuh yang menyangkut makanan, ya, menyangkut bagaimana tubuh ini dipakai untuk sesuatu yang cemar atau sesuatu yang mulia. Nah, katanya segala sesuatu halal bagiku, ya. Tentu dalam hal ini yang dimaksudkan itu adalah makanan, ya. Tetapi bukan semuanya berguna. Nah, tentu tidak semuanya berguna, ya. Artinya boleh makan apa saja sebenarnya. Dan ayat ini sudah menunjukkan bahwa kita boleh makan daging apa saja, ya. Kita boleh minum kopi, kita boleh ya minum teh, kita boleh apa saja. Tetapi sekarang katanya tidak semuanya berguna. Ya betul, ya. Boleh makan apa saja, tapi jangan makan batu, nanti keluarnya bagaimana gitu, no? Dan makanlah yang berguna. Ya, jadi segala sesuatu halal bagiku, tetapi makanlah yang berguna. Nah, segala sesuatu halal bagiku, dia ulangi lagi, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi janganlah memakan sesuatu yang membuat kita addicted, yang membuat kita ketagihan gitu, yang membuat kita diperhamba olehnya. Nah, itulah sebabnya mengapa orang Kristen sepatutnya ya tidak merokok, ya. Sekarang merokok itu sama dengan itu narkoba, ya. Apa beda morfin dengan rokok? Ya masalah itu addictednya seberapa berat saja gitu, ya. Itu dua-duanya itu membuat manusia ketagihan gitu. Nah, mengapa kita tidak boleh ini menghisap morfin, ya karena akan membuat kita ketagihan. Lalu kenapa rokok boleh gitu? Kalau morfin tidak boleh, kenapa rokok boleh? Nah, itulah sebabnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Coba ya, saya tahu banyak orang yang sudah terlanjur merokok, dan saya katakan bahwa Anda harus berperang terhadap itu, ya, berperang terhadap itu dengan gigih, ya. Sudah ada banyak kesaksian, ya. Jemaat Grafe, saya mendengar banyak di antara mereka, yang tadinya merokok 1 hari 2 bungkus, ya, tetapi ketika mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, itu bisa dilepaskan. Itu pasti bisa dilepaskan punya, ya. Itu perkara kecil sebenarnya. Sekali lagi itu perkara kecil, ya. Perkara yang jauh lebih besar dari itu saja kita harus sanggup kalahkan. Apalagi perkara sekecil itu, ya toh. Nah, masakan kita tidak sanggup mengalahkan perkara sekecil itu, ya. Masakan, ya toh. Kita ini orang yang akan mengurus dunia, ya. Kita ini orang yang akan menghakimi dunia ini. Kita orang yang akan menghakimi malaikat nanti, ingat. Nanti malaikat malah ketawain kamu gitu loh, ya. Malaikat ketawain kamu, ya. Nanti orang-orang di dunia mentertawakan kamu gitu. Oleh sebab itu, ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Orang-orang dunia akan mentertawakan kamu di mana? Aduh, yang macam begini mau menghakimi saya dia. Ini apa kuasa rokok saja dia tidak bisa mengalahkan, gitu ya. Malaikat mau dihakimi kita, nanti malaikat mentertawakan kamu, ya toh. Berhenti merokok saja dia tidak sanggup. Masa dia mau menghakimi saya, dia berkata. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya percaya Anda sanggup melakukannya demi Tuhan, ya. Demi Tuhan Anda sanggup melakukan. Seberapakah engkau mengasihi Tuhan? Seberapakah engkau mengasihi Tuhan? Tuhan sudah mengasihi engkau sedemikian rupa. Tuhan mengasihi engkau, ya. Tuhan mati bagimu. Tuhan disalibkan bagimu.
Ya, bersediakah Anda berhenti merokok demi dia? Gitu. Ya, bersediakah? Oh, gampang sekali sebenarnya. Hanya berpikir demi Tuhan, ya. Tuhan yang sudah mengasihi saya, masa demi dia saya tidak sanggup menghentikan ini? Oh, sanggup. Saya percaya Anda sanggup, ya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Ayat 13 dikatakan di sini, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, katanya. Ya toh, perut makanan masuk ke dalam perut, ya. Perut diciptakan memang untuk makan, ya, untuk makanan, katanya. Toh. Tetapi kedua-duanya akan binasa, ya. Kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Ya, manusia kalau mati ya perutnya akan masuk ke dalam tanah, akan binasa. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, ya. Tubuh ini bukan untuk percabulan. Anda bikin tubuh kita itu bukan untuk percabulan, ya. Melainkan untuk Tuhan, ya. Tubuh ini untuk Tuhan supaya bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, supaya tubuh kita bisa dipakai ya untuk melakukan hal-hal yang indah bagi Tuhan, supaya tubuh kita bisa kita pakai untuk ya melaksanakan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia bagi Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh kita. Dan Tuhan ya untuk menyelamatkan tubuh kita. Dan tubuh kita ini akan diubah ya. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kebangkitan, tubuh yang kekal. Nanti tubuh kita akan diubah oleh Tuhan. Nah, kita tidak hidup untuk tubuh yang akan binasa ini. Tapi tubuh ini ya nanti ya tubuh ini akan untuk Tuhan. Tuhan ya untuk tubuh kita supaya tubuh kita itu bisa dimuliakan di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa. Allah yang membangkitkan Tuhan ya. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi dia Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus sengaja dikatakan dibangkitkan oleh Allah. Dan dia akan membangkitkan kita juga. Di banyak tempat lain di mana Tuhan Yesus dikatakan dia bangkit, dibangkitkan oleh Allah, ya sama saja. Ya. Itu bukan masalah. Jadi di sini dikatakan ya Allah akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Sebagaimana Yesus Kristus itu satu contoh ya. Dia contoh dibangkitkan. Jadi tubuh kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah contoh. Nah, ada pengajaran sesat yang mengajarkan dan tersebar di mana-mana yang mengajarkan bahwa tubuh Tuhan Yesus tidak bangkit katanya. Tuhan Yesus tidak bangkit secara jasmani, secara tubuhnya tidak bangkit. Nah, kalau dia tidak bangkit secara jasmani, lalu tubuhnya dibawa di mana ya? Dan sekarang ada penyesat yang berkata bahwa ditemukan tulang katanya Tuhan Yesus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhir zaman ini penyesatan luar biasa ya. Penyesatan luar biasa, makin hari penyesatan makin merajalela dan makin komplit ya, makin canggih penyesatan. Oleh sebab itu di akhir zaman ini ya seseorang diselamatkan itu makin sulit ya, makin sulit. Mengapa? Karena ini alat penyesatan ya, fasilitas penyesatan itu makin hari itu makin hebat. Sehingga ya usaha penyesatan dan peralatan penyesatan, fasilitas penyesatan jauh lebih banyak, berlipat ganda dibandingkan dengan usaha penyelamatan ya. Jadi lihat ya, orang yang memberitakan Injil yang benar itu sedikit sekali, sangat sedikit. Tetapi orang-orang yang menyebarkan penyesatan itu banyak sekali, hebat sekali gitu. Sehingga ya secara akal sehat kita dapat memahami bahwa ya di akhir zaman ini tentu ya kemungkinan orang disesatkan jauh lebih besar daripada kemungkinan orang diselamatkan. Jadi puji syukur kepada Tuhan kalau pendengar sekalian bisa duduk di depan radio hari ini, bisa mendengarkan pengajaran yang benar dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena sangat sedikit ya. Makin hari makin sedikit yang demikian ini. Karena makin hari makin banyak usaha penyesatan ya. Makin hari makin banyak bahan. Makin hari makin banyak mereka yang menulis buku penyesatan itu ya. Dan Brown menulis tentang Tuhan Yesus katanya. Ya, kawin dengan Maria Magdalena segala macam ya. Sudah satu buku demi satu buku. Penyesatan demi penyesatan ya. Macam-macam ya, sekarang itu banyak. Dan mereka semuanya
bukunya laris keras ya, laris keras sampai mereka jadi milioner ya, terjual juta-jutaan kopi ya. Bayangkan ya, betapa manusia itu haus untuk disesatkan ya, haus untuk disesatkan, tetapi sulit untuk diselamatkan ya, sangat sulit ya toh. Mungkin pagi hari ini karena mendengar bahwa merokok itu tidak baik, langsung pergi menjauhi radio, bisa jadi mungkin ya. Anda bisa bayangkan ya toh. Jadi betapa sulitnya kita untuk membawa orang jadi baik ya, betapa sulitnya kita menarik orang kepada Tuhan ya. Sementara kejahatan yang menarik mereka itu sedemikian kuat ya, sedemikian kuat menarik orang ya pada kejahatan. Oh ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pengajaran-pengajaran yang banyak yang tidak masuk akal ya, justru itu berkembang dengan dahsyat sekali. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Memang begitulah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus ya? Tidak tahukah kamu bahwa ya tubuh kita ini ya, bahwa kita ini adalah anggota Kristus, karena kita di dalam jemaat. Jemaat itu tubuh Kristus, jadi kita masing-masing ini adalah anggota Kristus. Kita masing-masing ini adalah bagian dari tubuh Kristus ya. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan ya? Akan saya pakaikah tubuh ini untuk percabulan ya? Bayangkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati, saya ingin katakan kepada Anda, hati-hati ya, hati-hati dengan tubuhmu. Tubuhmu engkau pakai untuk apa? Nah, ini penting sekali ya. Tubuhmu engkau pakai untuk apa? Menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak ya, sekali-kali tidak. Jangan sampai ya, jangan sampai terjadi. Jangan sampai terbesit di dalam pikiran sedikit pun. Atau tidak tahukah kamu ya, ayat 11 ya, bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nats ya, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan cabul, dia bersatu dengan perempuan itu ya, dia menyatukan tubuhnya dengannya. Wow ya, mengapa kita mau menyatukan tubuh kita dengan sesuatu yang najis ya? Mengapakah kita mau menyatukan diri kita dengan sesuatu yang sesat, yang tidak benar ya? Menjadi satu daging ya. Oh, jangan sampai ya. Oleh sebab itu hati-hatilah dengan dosa percabulan, terutama orang-orang muda, di mana Rasul Paulus menasihati Timotius katanya, berhati-hatilah katanya dengan ini, jauhkanlah dirimu dari nafsu orang muda katanya. Nafsu orang muda ya. Tapi banyak yang tua juga membahayakan ya. Tua-tua keladi katanya. Makin tua makin jadi. Oh, ada yang macam begitu ya. Oh, hati-hati ya. Jadi karena apa? Karena dosa percabulan, dosa seks ini adalah dosa yang dimana semakin akhir zaman, semakin merajalela ya, semakin ini ya. Orang dunia karena mereka tidak memiliki pengharapan ya, karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus, mereka tidak masuk surga ya. Jadi apakah yang mereka jadikan kenikmatan di muka bumi ini? Ya toh? Apakah kenikmatan bagi mereka? Kenikmatan bagi saya adalah saya bisa memakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Kenikmatan saya adalah saya berpengharapan nanti meninggalkan dunia ini saya akan pergi ke surga bersama dengan Tuhan. Itu adalah pengharapan, itu adalah kenikmatan yang terindah sekali. Lalu bagi orang yang di luar Tuhan, apalah kenikmatan mereka? Oh, tidak heran akhirnya mereka mencari-cari kenikmatan, akhirnya mereka pergi ya karaoke, walaupun suaranya sebenarnya orang dengar mau pingsan gitu ya, tetapi mereka karaoke juga gitu ya, karaoke. Nah di situ senggol-senggolan ya, colet-coletan di situ segala macam, lama-lama jadi bisa jatuh ya, bisa berbuat cabul itu ya. Hati-hati sekali ya. Nah tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Oh, kalau Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan ya, kita menjadi satu roh dengan Tuhan ya. Jadi apa yang dipikirkan Tuhan dipikirkan oleh kita, apa yang diinginkan oleh Tuhan diinginkan oleh kita juga. Nah, jauhkanlah ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya ya. Tetapi orang yang melakukan
percabulan, berdosa terhadap dirinya sendiri. Oh, betapa mengerikan ya. Jadi orang yang melakukan percabulan itu berdosa terhadap dirinya sendiri. Karena itu dilakukan dengan badannya. Ya, dilakukan dengan badannya. Oleh sebab itu, ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda pernah jatuh ke dalam percabulan, ya menyesallah dan berdoalah kepada Tuhan, mengakulah dan katakanlah kepada Tuhan, saya sudah sangat menyesal dan biarlah sekarang ya saya menyerahkan tubuh saya untuk sesuatu yang kudus. Biarlah saya menyerahkan hidup saya, tubuh saya untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan lagi terjatuh ke dalam percabulan. Dan bagi ya pendengar sekalian yang belum pernah jatuh, hati-hati, saya katakan, hati-hati ya. Hati-hati ya. Ingat senantiasa akan ayat ini. Ingat senantiasa ayat ini. Atau tidak tahukah kamu katanya bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ya, tubuh kita sejak kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Maka itulah tubuh kita adalah bait Roh Kudus, katanya bait, karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi ya bukan masalah ditumpangin tangan, tidak ada urusan itu. Pokoknya ketika kamu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh hati, maka Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kamu. Jangan mendukakan Roh Kudus ya. Jangan membuat dia sedih oleh tingkah lakumu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi ya. Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah dihukumkan di atas kayu salib bagi dirinya, dan kini berarti dia hidup bagi Yesus Kristus. Dan kita hidup bagi Kristus, Kristus mati bagiku. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus mati bagiku dan aku hidup bagi Kristus. Jadi hidupku ini bukan milikku ya. Bahwa kamu bukan milik kamu lagi. Mengapa? Ya karena seharusnya kamu mati. Contoh, saya ambil contoh begini aja gampangnya. Mungkin kamu pergi ke Malaysia gitu ya, pergi ke Malaysia. Nah, ada bawa morfin ya, seon gitu ya, bawa morfin seon ya nggak. Lalu ya tertangkap di sana, tertangkap di sana, kemudian diadili. Tahu kan di Malaysia hukumannya mati gitu ya. Kamu akan dihukum mati di sana gitu. Dan kemudian Pak Alki Tombuku nih yang di depan saya ada Pak Alki Tombuku. Pak Alki Tombuku mengasihi Anda dan berkata kepada Anda begini, "Oke lah, saya yang menggantikan kamu digantung di sana. Kamu menggantikan saya hidup." Jadi, hidup kamu itu bukan milik kamu. Sesungguhnya hidup kamu itu adalah hidupnya Pak Alki Tombuku. Itulah maksudnya. Jadi Yesus Kristus menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Sekarang saya hidup. Nah, hidup saya ini bukan milik saya. Hidup saya ini milik Yesus Kristus. Sebab kamu telah dibeli katanya. Sebab kamu telah dibeli ya, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hidup kita ini milik Yesus Kristus. Dia sudah mati bagiku dan kini aku hidup baginya. Mari kita muliakan Yesus Kristus dengan tubuh kita ini. Kita muliakan Yesus Kristus dengan hidup kita ini. Indah kan ya. Nah, tiap kali kita dalam hidup ini, tiap hari, tiap pagi ya, dan tiap saat kita tahu bahwa hidup yang kita hidupi ini bukan milikku tetapi milik Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya mesti memakai hidup ini untuk kemuliaan Kristus. Di tempat kerja kah, di tempat sekolah kah, kuliah kah, di tempat usaha kita kah, maupun di rumah tangga kah, di mana-mana kah. Pokoknya hidup saya milik Kristus dan saya mau pakai hidup ini untuk kemuliaan namanya. Tubuh saya milik Kristus. Saya mau pakai tubuh ini untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk kemuliaan namanya. Oke, mari kita berdoa, pendengar sekalian. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk pimpinanmu, untuk berkatmu Tuhan. Tuhan, hidup ini milikmu. Sepatutnya kami hidupi untuk kemuliaan namamu. Sekali lagi Tuhan, syukur kami naikkan padamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.